lagi, Sotihotu Namo Buddhaya. Semoga berkah karma baik selalu menyertai kesehatan kita semua. Oke, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari tentang sejarah penyiaran agama Buddha di Indonesia. Pada kesempatan ini, karena materinya cukup panjang, maka kita pilih 2 poin saja. Yang pertama adalah penyebaran pada masa zaman Kerajaan Sriwijaya, dan yang kedua adalah penyebaran pada masa Kerajaan Mataram kuno. Langsung saja kita simak materinya. Oke, kita masuk ke materi ya. Bab 1 dalam kelas 10 SMA SMK Sejarah Pendidikan Agama Buddha. Materinya adalah sejarah penyiaran agama Buddha di Indonesia. Nah, untuk materi saat ini kita akan belajar sedikit tentang pembukaannya. Ada 2 kerajaan. Nanti kita akan belajar sejarah-sejarahnya dan awal-awalannya dulu terlebih ya, supaya kita bisa mengenal kerajaan-kerajaan tersebut. Oke, kita mulai ya. Ini adalah slide pertama yang berisikan peta-peta kerajaan-kerajaan pada masa lampau. Namun tidak semuanya akan kita bahas. Kita hanya akan membahas kerajaan nomor 4 dan nomor 5, yaitu Mataram dan Sriwijaya. Masuk ke bagian A, zaman Mataram kuno. Kita mulai mengenali dulu kerajaan Mataram kuno ini. Kerajaan Mataram kuno dikenal juga dengan nama Kerajaan Mataram I Wangsa Sailendra. Berdiri sekitar abad itu 8 pada tahun 775 sampai 850 Masehi di daerah Magelang dan Yogyakarta. Pemimpinnya adalah Raja Semartungga, dan saat itu agama yang menjadi mayoritas adalah agama Buddha. Nah, slide selanjutnya adalah bukti arca emas Pandarmaan, raja era kerajaan Mataram kuno abad ke-9. Jadi ini setelah era Wangsa Sailendra itu ya. Nah, di sini ada poin yang hebat dari kerajaan Mataram kuno, di mana waktu itu di tahun 775 sampai 850 Masehi tadi, mereka sudah mengenal karya seni yang sangat mengagumkan. Di sini terbukti dengan adanya beberapa candi. Ada Candi Borobudur, Pawon, Mendut, Kalasan, Sewu, Plausan, dan lain-lain di sekitar Magelang dan Jogja. Nah, itu membuktikan bahwa pada masa dulu mereka sudah memiliki pengetahuan yang cukup tinggi juga tentang arsitektur terutama ya. Oke, lanjut. Nah, ini bukti foto beberapa candi, meskipun tidak jelas, mohon maaf. Oke, lanjut. Nah, ini latar belakang juga. Mataram diperintah oleh raja-raja dari Wangsa Sanjaya yang beragama Hindu. Agama Buddha dan agama Hindu terus berdampingan dengan rukun dan damai. Itu sebabnya kenapa di tahun 775 saat pemimpinnya adalah Raja Semartungga, agama Buddha bisa menjadi mayoritas karena dia syaratnya sudah berdampingan rukun dulu dengan Hindu. Jadi keberadaannya tidak ditolak oleh umat Hindu pada masa itu gitu. Mendirikan Candi Kalasan untuk memuja Dewi Tara, mendirikan Candi Sari. Nah, ini wujud keyakinan mereka pada zaman dahulu. Orang-orang kerajaan memiliki keyakinan atau iman yang cukup kuat kepada apa yang mereka anut begitu ya. Dibuktikan dengan mendirikan beberapa candi, dan permintaan Raja Wisnu dinasti Sailendra pun dipenuhi. Oke, itu tadi kerajaan Mataram. Sekarang kita masuk ke zaman kerajaan Sriwijaya. Ini peta kekuasaan dari Sriwijaya, atau peta perdagangan pun juga bisa, tapi ada beberapa peta yang di situ ini lambang pedang hitam. Ini adalah itu pertempuran dari kerajaan Sriwijaya pada masa itu guna untuk memperluas kekuasaannya juga. Maaf, kebalik.
Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan besar di Sumatera Selatan. Ya, itu salah satu kerajaan terbesar di sana. Bahkan bisa disebut kerajaan yang terbesar, salah satu kerajaan terbesar yang ada di Indonesia pada masa itu. Meskipun saat itu tanah Indonesia belum belum mendapatkan nama Indonesia juga. Oke, arti kata Sriwijaya sendiri kalau secara keseluruhan berarti kemenangan yang gemilang. Atau kalau perkata bisa diartikan Sri berarti cahaya dan Wijaya yang berarti kemenangan atau kejayaan. Bukti awal mengenai keberadaan kerajaan ini adalah pada zaman itu berasal dari abad ke-7, seorang pandita Tiongkok. Pandita Tiongkok ini ya, berarti pandita ini adalah tokoh Buddhis. Nah, ini yang mungkin mulai membawa agama Buddha masuk ke area Indonesia ini, yaitu melalui kerajaan Sriwijaya. Nah, pandita tersebut bernama Itsing. Ia menulis bahwa ia telah mengunjungi Sriwijaya pada tahun 671 Masehi dan tinggal selama 6 bulan. Lama. Kemudian pada awalnya Sriwijaya hanya sebuah kerajaan kecil. Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan besar setelah dipimpin oleh Dapunta Hyang. Tapi perkembangan ini pun tidak bisa terlepas dari peperangan dan pertempuran ya. Yang ada di kerajaan Sriwijaya ini, yaitu yang pertama prasasti yang berasal dari dalam negeri. Antara lain beberapa itu prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuwo, Telaga Batu, Kota Kapur, Karangbrahi, dan lain sebagainya. Kemudian prasasti ini bisa dilihat seperti itu bentuknya, ada tulisan-tulisan kuno zaman dulu. Kemudian prasasti Kedukan Bukit punya seperti itu. Nah, lanjut ya. Nah, ini prasasti yang kedua, yaitu prasasti yang berasal dari luar negeri. Prasasti ini didapat ketika kekuasaan dari kerajaan Sriwijaya telah luas, telah sampai ke luar negeri, ke luar Indonesia ya pada masa itu. Luar biasa sekali. Nah, prasasti tersebut ada beberapa, yaitu Linggor, Nalanda, Piagam, Leiden, Tanjora, Canton, Grahi, dan Jaya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita masih dalam konteks mempelajari dua kerajaan ini saja dan belum masuk ke agama kita atau agama Buddha ketika masa dulu. Untuk selanjutnya, agama dan budaya kita akan pelajari di pertemuan yang akan mendatang. Nah, untuk kali ini saya sudahi. Terima kasih. Selamat pagi. Namo Buddhaya.